baterai kan bisa diganti, nggak ada Bisa masalah. diganti ya. Kalau tadi pertanyaannya aku pikir apakah akan panas, nggak ada masalah tuh. Panas kan buat video. Buat video aja Kalau buat foto ya nggak enggak. mungkin. Artinya kan nggak ada masalah kan. Oh, nggak ada masalah. Apalagi Baterainya berapa yang disiapkan untuk pemotretan satu hari? Kebetulan kan kita ada dua kamera ya, dua kamera yang 50 dua-duanya. Aku siapin 4 baterai, jadi bisa tuker-tukeran mana yang habis duluan katakanlah. Kenapa dua kamera? Tadi aku sebutin bahwa satu di studio kita foto dengan setting desain pemotretan, yang satu itu di interior untuk moto setiap departemen itu per kelompok. Nah, kenapa harus ada dua settingan? Kenapa nggak kita moving aja, pindah satu selesai di sini, kemudian pindah ke tempat yang lain? Ya itu tadi kita diskusinya masalah bagaimana skema supaya balik lagi dari ke awal gitu. Karena ini pandemi itu khusus banget untuk eksekusinya gitu, beda tuh karena ya itu protokol kesehatan harus dijaga. Terus kemudian apalagi ya, banyak hal. Oke, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa selama 5 hari itu kita melakukan pemotretan di banyak titik ya. Jadi untuk portretnya kita ada di studio, kemudian kita juga melakukan pemotretan di beberapa ruangan untuk interior, kemudian ada juga untuk eksterior. Kita menggunakan drone untuk angle yang dari atas. Kemudian ada lagi juga foto bersama, itu juga di dalam ruangan. Cuman foto bersama itu uniknya adalah fotonya karena pandemi kita tidak diizinkan untuk foto langsung bersama, tapi kita melakukan foto satu persatu, kemudian nanti digabung dalam proses editing. Nah, itu adalah salah satu hal yang berbeda di proyek kali ini. Terus notnya gini Mas Mun. Jadi ketika kita bikin foto, mengcompile foto ini, kita hal yang pertama kali dasar kita lakukan adalah kita membuat minimal desain komposisi si orang-orang yang akan kita tempatkan. Jadi kita harus bermodal bermodal gambar lah. Jadi kita scan dulu nih posisi. Misal ada 5 orang, kita harus tahu titiknya dulu, si 1, 2, 3, 4, 5 itu di mana posisinya. Kita gambar satu persatu, terus kita jelaskan ke mereka misal Mbak Aini di mana posisinya di kursi ini, Bu Sofi misal di mana di kursi berdiri atau lagi pegang apa. Jadi nanti ketika si orang yang ngedit itu sudah enak gitu, tinggal nempel satu persatu, itu sudah pada posisinya masing-masing gitu. Dan bahkan itu bisa jadi kalau memudahkan penamaannya gitu, si A si B nya gitu sih. Itu lebih ke tips saja sih. Nah, untuk yang tadi untuk pemotretan bersama itu F yang dipakai berapa ya? Pakai 4 ya? Cukup itu ya? Alhamdulillah cukup. Oh, siap. Oke, jadi teman-teman di foto bersama itu Mas Agung menggunakan diafragma 4. Kemudian untuk lightingnya rata-rata menggunakan antara 3 sampai 4 lighting. Nah, nanti saya akan sedikit memasukkan insert ketika kita sedang bekerja. Oke. Nah, oh ya teman-teman, di era digital ini ada sesuatu hal yang unik. Mungkin selama ini saya jarang menggunakan. Mungkin saya hanya menggunakan ini ya, Android, karena ukurannya kecil. Tapi ketika proyek ini berlangsung, Mas Agung menggunakan sebuah tablet yang ukurannya berapa? 10 inch. Nah, itu mungkin Mas Agung bisa menjelaskan kegunaan dari tablet tersebut apa ya? Jadi gini. Untuk minum obat atau? Tadi kan si Mas Mun sudah menceritakan bahwa dia juga menggunakan itu tapi pakai Android. Jadi
Ini kan cuma 3 inci kecil, sedangkan tablet lebih besar. Secara fungsi mah tidak berubah, tidak beda jauh, cuma ketika kita berhadapan dengan klien, itu hubungannya dengan klien, mereka akan, kalau kita kasih HP kita, dan HP ini kan sifatnya pribadi ya, itu akan beda banget ketika menggunakan tablet yang sifatnya itu umum, karena tablet itu yang terutama tablet yang aku gunakan tuh nggak ada data pribadi sama sekali, dan itu benar-benar pure buat kerjaan. Jadi ketika aku kasih mereka bisa kontrol nih foto kita tuh kayak apa sih gitu. Jadi dan karena ini nirkabel, artinya mudah dibawa kemana-mana gitu, bisa di samping kita, bisa di belakang kita, bisa sambil ngobrol, bisa sambil kasih tahu nanti hasilnya, oh ini loh, kan ada PIC-nya. Nah, PIC-nya yang megang. Kemudian PIC-nya itu menunjukkan ke orang-orang yang mau difoto, dan itu salah satu membuat apa ya? Itu sebenarnya kan bukan bisa dibilang trik atau bisa dibilang salah satu yang harus kita lakukan untuk namanya foto profil itu kan beda dengan foto pas foto yang 1, 2, 3 foto. Bahkan foto profil itu bagaimana kita membuat orang itu nyaman kita foto. Itu yang PR-nya gitu. Oke. Terus bentar dulu, satu hal lagi, dengan menggunakan tablet kita bisa melihat posisi. Jadi gini, ketika kita foto yang tadi foto barengan itu, terus kemudian kita ternyata di foto satu persatu, itu kan seakan-akan misal si Mas Umun nih duduk di sini, terus di foto seakan-akan menghadap posisi tertentu dengan Mr. X misal. Nah, posisi Mr. X itu bisa kita gantikan sebenarnya dengan jarak tertentu yang aman dengan aman dengan sesuai dengan protokol lah katakanlah gitu. Nah, kita bisa menggunakan tab di situ untuk kita pencet shutternya aja. Terus orang yang si person yang harusnya kita foto itu bisa kita ajak sambil ngobrol, kita sama ajak untuk memancing ekspresinya tuh keluar. Itu yang itu thanks to teknologi gitu kalau aku mah. Oh iya, kemarin itu waktu pemotretan itu ada di dekat studio itu ada semacam papan whiteboard ya yang ditempeli pose-pose studio. Nah, jadi kaitannya pose-pose studio ini dengan para staf dan dosen di FEB ini apa ini? Hubungannya apa ini kira-kira? Balik lagi ya. Jadi mundur lagi. Jadi ketika kami diskusi, salah satu hal yang saya tawarkan ke manajemen kampus ini adalah pose apa aja gitu yang menarik yang bisa digunakan dosen-dosen atau staff ini di foto gitu. Dan intinya kan kalau dosen dan itu kan di dunia pendidikannya artinya tidak boleh norak tapi nggak kaku gitu. Jadi itu yang jadi medium gitu lah, intinya saya cari yang memang kayak gitu. Dan saya contohkan yang foto-foto model kayak gitu. Itu satu. Kedua, ketika saya tempel ditempel di pemotretan di kayak misal papan atau apa namanya, foto-foto itu bisa langsung dilihat oleh si orang yang mau difoto. Dua. Terus ketiga, itu bisa kita kadang-kadang kita motret profil itu kan kadang ketemu orang yang macam-macam lah. Kalau orangnya luas, orangnya gampang difoto enak. Tapi ketika orangnya kaku banget, jarang difoto, senyum susah, itu ada hal yang bisa saya mainkan lah, katakanlah gini, itu ayo Bu kita lihat dulu posenya, misalnya kayak gini loh, gini bla 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 bla. Ini cuma sekedar untuk mengolor waktu untuk membuat dia nyaman dengan kita, atau satu sisi lain dia memang bisa nyontek langsung, terus kita tinggal ngambil momen terbaiknya gitu. Makanya aku selalu menggunakan aku tidak pernah menggunakan kata 1, 2, 3 untuk pemotretan. Terus kemudian memang lighting dan lain-lain itu harus powerful untuk mengejar kecepatan fotonya kayak mirip kayak foto model kayak gitulah, kayak gitu. Jadi untuk ngambil momen terbaiknya saja sebenarnya. Itu sih Mas. Oke, siap. Oke, teman-teman, demikian cerita singkat kita